Aku Mami Ina dari Jurnal Mami Lete, channel yang bakal ngebahas tentang pengalaman-pengalaman Mami sebagai seorang ibu. Insya Allah Jurnal Mami Lete akan upload tiap hari Rabu. Subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, biar nanti kalau Mami punya cerita baru, teman-teman bisa tahu juga. Di video kali ini, Mami bakal ngebahas pengalaman Mami tentang hamil ektopik. Ada yang udah pernah tahu tentang hamil ektopik? Atau jangan-jangan teman-teman ada yang lagi ngalamin nih, dibilang dokter bahwa mengalami hamil ektopik. Apa sih ya hamil ektopik itu tuh? Oke, nanti Mami bakal ngebahas tentang pengalaman Mami saat ngalamin hamil ektopik, terus solusinya kayak gimana, terus ciri-cirinya kayak gimana juga. Biar teman-teman yang nggak kena hamil ektopik juga bisa aware gitu ya. Atau misalnya mungkin udah punya gejalanya nih, ngerasa punya gejalanya, jangan-jangan gitu ya, kali aja teman-teman harus segera periksa ke dokter. Oke, simak terus cerita Mami kali ini, dan kemana ya. Jadi hamil ektopik itu simpelnya adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim, di luar kandungan, tapi bukan di luar nikah, itu beda ya. Dan ini juga beda lagi kasusnya dengan hamil anggur. Jadi kehamilan ektopik itu terjadi kalau misalnya si hidung telur dan si sperma itu kan memang bertemunya secara kodrati, mereka akan bertemu di namanya saluran tuba Fallopi. Nah, harusnya setelah mereka ketemu tuh, mereka jalan bareng ke rahim. Ini mah enggak, mereka malah ngedon aja, mereka mojok di saluran ektopik itu. Jadinya janinnya berkembang di saluran itu. Itu yang dinamain hamil ektopik. Saat Mami dibilang Mami hamil ektopik, Mami nanya tuh ke dokter, "Dok, kenapa bisa terjadi nih hamil ektopik kayak gini?" Kata dokternya itu bisa terjadi karena infeksi. Jadi ada ada kuman atau ada infeksi yang terjadi di saluran tuba Fallopi itu. Atau enggak bisa juga karena hormon, gangguan hormon yang ada di tubuh kita yang menyebabkan si dua sejoli ini nggak bisa jalan ke rahim. Tapi bisa juga, dan yang kasus terbanyak adalah yang nggak diketahui sebabnya. Ya, wallahu a'lam bishawab gitu ya ceritanya. Pokoknya itu udah takdir aja gitu mereka di situ mojoknya. Jadi sekitar setahun yang lalu mungkin ya. Jadi waktu itu Mami udah punya 3 anak. Pengennya sih udah, tapi Mami waktu itu nggak pakai KB. Setiap kali Mami mau hamil itu kan biasanya harus promil dulu, meskipun promil sendiri gitu ya. Nah Kak, waktu itu kan karena udah 3, jadi kan nggak promil ya, tapi nggak juga pakai alat kontrasepsi, nggak pakai juga KB. Jadi ya jadi tapi tetap aja merasa bahwa kayaknya kemungkinannya kecil dia bakal hamil gitu kan. Nah suatu hari setelah setelah berhubungan suami istri tuh, Mami tuh ngerasa yang perut Mami tuh sakit banget. Mikirnya tuh mungkin karena kebanyakan gerak atau kayak gimana ya, tapi perasaan biasa aja. Atau mungkin juga karena masuk angin ya, karena waktu itu lagi ada di daerah yang dingin banget gitu ya. Jadi mikirnya tuh, aduh jangan-jangan masuk angin nih atau mahnya kambuh gitu kan. Tapi pokoknya itu tuh sakit banget sampai yang susah berdiri gitu kan. Tapi syukurnya itu sakitnya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak sakit pembukaan, kalau yang pernah ngalamin ya sakit pembukaan mau melahirkan itu, jadi nggak ada gitu. Jadi ada intervalnya gitu, ada durasinya, ada jenjang waktunya. Nah selama jenjang waktu itu kan Mami bergerak, misalnya mau mandi, mau sholat gitu ya. Tapi terus sakitnya tuh terus makin lama makin kerasa gitu kan. Itu waktu itu malam pas pertama kejadiannya. Besok paginya tuh masih sakit juga gitu kan. Padahal udah minum antangin, udah minum promah gitu ya. Karena mikirnya kan kesana gitu. Soalnya kalaupun hamil ya kayaknya ya nggak bakalan keguguran juga. Maksudnya nggak bakalan melahirkan juga gitu kan. Terus toh itu tuh
kejadiannya itu sekitar seminggu setelah mami haid. Jadi ngerasa ya nggak mungkin lah ya hamil terus ya apalagi keguguran gitu. Maksudnya itu jauh lah ke sana. Makanya pikirannya tuh cuman masuk angin dan mah gitu kan. Terus nanya-nanya tuh ke teman-teman, nanya ke internet gitu kan, kenapa ya sakit perut kayak gini gitu. Cuman waktu itu tuh banyak yang bilang ya kalau nyerinya itu di perut bagian bawah itu harus diwaspadai, karena kalau ada apa-apa gitu ya sama vagina, rahim dan sekitarnya itu tuh bahaya banget, itu kasus yang bahaya untuk perempuan. Jadi memberanikan diri lah ya ke dokter. Kenapa awalnya mami tuh nggak berani ke dokter, karena takut aja, takut disepelein gitu sama dokter. Coba nanti misalnya ya mami nggak mau bayangin kalau misalnya mami curhat, kenapa bu, kata dokternya, terus mami jawab sakit perut dok, habis setelah bersenggama misalnya. Terus nanti dokternya ketawa. Gimana kok dokternya ketawa terus bilang itu si ibu sih terlalu aktif, kan malu dibilang gitu. Nah jadi mami tuh nggak berani ke dokter awalnya gitu ya, sampai banyak yang ngojok-ngojok lah gitu, sampai udah periksa aja daripada nggak apa-apa gitu kan, segala macam. Ya udah akhirnya periksa tuh sore. Jadi mami sore itu datang ke rumah sakit sambil jalan kayak orang mau ngelahirin gitu, yang jalannya terseok-seok gitu ya. Tapi kan perutnya kecil, jadi orang tuh bingung aja gitu kan ngeliat itu. Nah akhirnya diperiksa USG biasa aja gitu, 2 dimensi. Dokternya curiga, bu ini mah kayaknya ada masalah, soalnya di perutnya itu udah banyak cairan gitu, kayak hitam gitu. Itu tuh kata dokternya tuh darah gitu ya. Kan mami nggak ngerti juga ya soal kedokteran, pokoknya dokternya ngejelasinnya kayak gitu. Jadi ini di rongga perut ini udah ada darah, ini nggak boleh sebenarnya, kita harus cari tahu ini darahnya dari mana gitu kan. Oke gitu kan. Terus diperiksa lagi tuh dari USG, bu kayaknya ini mah hamil, krik gitu kan. Yang bener, aduh ada keempat, wow gitu kan. Ada deg-degan gitu kan, antara ya udah kalau misalnya udah hamil ya udah gitu, tapi cuma belum siap. Dokternya juga nggak yakin, jadi dokternya nyaranin untuk periksa urin aja, soalnya di kantong kehamilannya itu nggak ada janinnya kalaupun hamil. Akhirnya periksa urin dan teng bener hamil. Pas saya bilang bu ibu hamil, kata yang ya awalnya nggak siap hamil kan gue. Tapi kan dibilang hamil ya terus mau dikemanain gitu kan, misalnya bayinya mau digugurin nggak mau kan. Tapi kata dokternya hamilnya nggak normal bu, hamilnya di luar kandungan, di luar rahim, krik gitu kan. Terus dokternya ngejelasin yang tentang hamil ektopik, bahwa itu tuh jadi gimana prosesnya, gimana proses normalnya, terus gimana apa yang terjadi dengan hamil ektopik. Itu dijelasin semua sampai akhirnya mengerti bahwa ternyata si janin ini ada di tuba Fallopi, di saluran tuba Fallopi yang sekecil itu, yang itu tuh katanya tipis banget. Jadi kalau bayi di situ ya bisa, tapi sampai kapan? Kalau dia membesar, si saluran itu bisa pecah. Nah itu pasti, itu sekitar itu bayi maksimal bisa ada di situ tuh kata dokternya sekitar usia 3 bulan, janin 3 bulan masih bisa ada di situ. Ini kalau misalnya ada yang nontonnya dokter kandungan, correct me if I'm wrong gitu ya. Cuman yang mami dengar kayak gitu, katanya cuma maksimal tuh 3 bulan, dan itu tuh bakal pecah dan menyebabkan pendarahan yang hebat. Jadi itu bisa bikin HB kita ngedrop tiba-tiba dan fatal banget akibatnya gitu kan. Sedangkan kasus mami ini, jadi dia itu belum pecah, dia itu masih hidup, tapi dia tuh kayak bocor gitu, soalnya darahnya udah keluar ke rongga perut itu. Jadi gimana dok? Kita nanyakan. Ya harus dikeluarin. Oke, caranya sesar lagi, kata dokternya. Kita harus potong si saluran tuba Fallopi itu, kita harus buang si saluran itu. Ya efeknya mami
cuman punya satu lagi saluran tuba Fallopi yang masih memungkinkan untuk punya anak sih sebenarnya. Nah, ini buat teman-teman yang punya kasus sama dan didiagnosa hamil ektopik, sebenarnya kalau misalnya ketahuannya lebih awal, itu tuh katanya bisa pakai obat, bisa pakai kayak obat hormon gitu kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh bisa ngebawa si janinnya itu keluar gitu, si bakal janinnya itu keluar, turun lah gitu. Tapi ya usia hidupnya juga nggak bakal, ya nggak bisa jadi berkembang di rahim, nggak katanya. Kalau kata dokter sih enggak, jadi cuman ngebuangnya itu bisa tapi pakai obat gitu loh, nggak harus operasi. Sedangkan di kasus yang misalnya tuba Fallopinya udah sobek, apalagi udah pecah, apalagi si janinnya udah gede misalnya, belum pecah, belum sobek, tapi si janinnya udah gede, ya itu susah buat diluruhin pakai obat. Jadi harus dipotong, dioperasi, dipotong lah saluran tuba Fallopi itu. Tapi ya kalau misalnya itu masih satu istilahnya, kan kita punya dua tuba Fallopi nih, kiri sama kanan. Nah, kalau misalnya salah satu bagiannya diambil karena kasus hamil ektopik, nah aja sih masih ada kemungkinan satu saluran tuba Fallopi lagi untuk memungkinkan kita hamil gitu loh. Setelah dioperasi, dipotong, ya dokternya nggak bisa estimasi itu janinnya berapa minggu atau berapa bulan, soalnya masih kecil banget. Tanpa ada infeksi apapun di saluran tuba Fallopinya, saluran tuba Fallopi mami itu sehat, rahimnya sehat kondisinya. Jadi itu benar-benar yang katanya tuh takdir lah ya istilahnya. Kalau kata dokter bilang itu rezekinya mami aja buat ngalamin kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ngalamin nih atau yang pengen tahu nih tentang hamil ektopik, atau misalnya ada saudaranya yang hamil ektopik, sebenarnya bahaya nggak sih hamil ektopik? Bahaya sebenarnya sih belum bahaya kalau misalnya ketahuannya sebelumnya. Kalau misalnya kata dokter juga, kalau ketahuannya ini janin masih kecil banget gitu, belum berkembang gitu ya, masih bisa pakai obat, itu nggak akan bahaya banget. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, kemarin HB mami drop juga sempat, tapi masih normal dropnya. Nah, di saat yang sama, saat mami harusnya masuk operasi itu kan mami harusnya jam 11-an, jam 11 malam tuh mami dijadwalin, mami tuh harusnya dijadwalin jam 11 malam. Ternyata saat itu ada pasien yang hamil ektopik udah pecah. Jadi dia tuh pendarahan hebat dan HB-nya udah turun drastis, udah yang HB-nya 6. Nah, sebenarnya mami nggak ngerti ya batas normalnya berapa, pokoknya kata dokter itu udah bahaya banget, udah mengancam nyawa banget. Jadi harus dia duluan yang mereka prioritaskan. Gimana sih kita tahu itu tuh hamil ektopik apa bukan sih? Itu kan sebenarnya ada ciri-cirinya. Teman-teman bisa lihat ciri-ciri yang lengkapnya di internet ya, karena mami juga kan bukan ahlinya, jadi mami nggak bisa kasih tahu ini nih ciri-ciri hamil ektopik sebelumnya, enggak. Cuman mami hanya share apa yang mami rasain waktu itu. Jadi saat mami ngalamin itu, ciri-cirinya yang kerasa bedanya itu yaitu haidnya memang nggak teratur. Terus nyeri setelah senggama itu sering banget, jadi setiap senggama itu sakit gitu. Aduh, kayak nyeri haid aja gitu. Cuman waktu mikirnya, oh mungkin mau haid. Terus kemudian pendarahan, terus kemudian kan senggama lagi misalnya ya, beberapa hari kemudian itu ada pendarahan gitu kan. Oh haid gitu. Terus haidnya tapi sedikit gitu kan. Cuman waktu itu nggak curiga karena oh ya mungkin emang sedikit gitu kan, karena kecapean aja atau kayak gimana gitu kan. Terus misalnya seminggu kemudian senggama lagi sakit lagi, oh mungkin mami mikirnya oh mungkin ini nyeri habis haid gitu ya, atau haid yang belum tuntas. Padahal itu tuh sebenarnya tanda mungkin tandanya ya itu ada kehamilan ektopik, itu ada janin lah di perut kita tuh gitu loh. Jadi makanya sakit gitu. Terus yang kedua itu mami tuh ngerasain yang kalau misalnya berdiri lama atau misalnya kecapean itu suka sakit nyeri panggul itu yang sakit sampai ke kaki. Dan itu tuh ternyata pas dilihat di internet juga salah satu
ciri dari hamil ektopik. Jadi sakit panggul sampai ke paha gitu, sampai yang nggak bisa jalan itu tuh. Mami kira itu cuma pegel-pegel biasa lah, masuk angin lagi gitu kan. Ternyata bukan. Itu aja yang ciri-ciri yang Mami alamin. Mungkin kalau misalnya teman-teman cari searching lagi lebih banyak itu mungkin ciri-cirinya lebih banyak lagi. Cuman yang pasti Mami mau kasih saran nih sama teman-teman, pokoknya kalau ada nyeri yang tidak wajar, yang tidak normal di perut bagian bawah, itu mendingan periksain deh. Nah, itu tadi cerita Mami tentang hamil ektopik. Semoga teman-teman nggak sampai ngalaminnya juga. Tapi kalau misalnya ada yang ngalamin itu, ya udah santai aja sih, jalanin aja. Ya santai aja intinya. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Insya Allah. Dan selalu aware terhadap kondisi tubuh kita. Kalau ada yang aneh gitu ya, kita harus segera cari tahu kenapanya, dan jangan terlalu parno juga. Tapi kan kadang kalau misalnya kita searching nih di internet nih ya, suka bikin parno sendiri. Aduh aku sakit ini. Ya enggak juga sih, kalau misalnya gejalanya itu udah mengganggu, udah tidak normal, ya periksa ke dokter. Apalagi kalau misalnya udah ada kemungkinan nih ya, dari internet bisa kita baca-baca ada kemungkinan itu suatu gejala sakit tertentu gitu ya. Ya udah kita periksain ke dokter buat make sure aja. Oke, terima kasih udah dengerin cerita Mami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.